selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab suci Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan gentar hamba-Mu berdoa, padamkanlah siksaan neraka, agar kami takut kepadamu, bukan karena takut neraka. Lenyapkanlah kenikmatan sorga, agar kami taat kepadamu, bukan karena menambah surga. Kami rindu takut dan taat karena sayang-Mu kepada kami. Kasih sayang yang Kau tunjukkan melalui salib Yesus yang mati menembus kami. Sekarang sapalah kami dengan firman yang hidup itu. Inilah doa kami dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia, dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Kepala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Kepala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan,
Kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu pagi ini kita ketemu untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin pesan kepada kami. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saudara tahu kekristenan diukur dari seberapa besar kita dapat mengikuti jalannya Tuhan dan mengakhiri dalam kehidupan kita dengan baik bersama Tuhan. Faktor terpenting dalam mengikuti Tuhan adalah takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, rasa takut akan Tuhan yang positif antara lain adalah takut melakukan sesuatu yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Takut masuk neraka. Sehingga kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dosa. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Namun rasa takut yang negatif antara lain takut gagal. Kemudian kita mendengar berita-berita yang sekarang ini di media sosial yang mengerikan, membuat kita takut, gelisah. Itu takut yang negatif. Dan saudara kasih Tuhan, dan yang paling parah adalah rasa takut berlebihan, kemudian menjadi fobia. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan di surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kita yang namanya roh ketakutan. Tuhan selalu memberikan roh yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kuat, yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita penuh dengan kasih dan ketertiban. Membangkitkan semangat kita yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai rasa takut yang benar. Bayangkan saudara, apabila orang tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, mereka berani melakukan dosa tanpa rasa takut. Walaupun sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang sudah rasa takut akan Tuhan, tapi tetap melakukan dosa, tetap hidup dalam dosa. Nah saudara kasih Tuhan,
Melakukan sesuatu yang benar adalah baik. Namun konsepnya harus benar. Saudara kasih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Justru kita berdosa. Maka Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara-saudari. Melepaskan dari terikat dosa kita. Dosa kita yang terikat dengan dosa yang dari keturunan. Dosa yang kita terikat, dosa dari nenek moyang kita. Dosa yang kita terikat, dosa dari perbuatan kita. Semua dilepaskan ketika Yesus mati di kayu salib. Untuk mengambil dosa kita. Maka kita diselamatkan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat. Saudara, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan. Setiap hari kita mengatakan, Tuhan ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini. Ampuni dosa perbuatan hamba-Mu hari ini. Baik ucapan kata, baik perbuatan, kita Tuhan ampuni. Ketika kita mengaku dan kita bertobat, Tuhan segera mengasihi kita. Tuhan segera mengulurkan tangan. Dan Tuhan segera mengampuni kita. Saudara kasih Tuhan. Betapa kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Termasuk saya, Tuhan mengasihi saya. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan yang benar? Yang pertama, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan atau mempermalukan Tuhan. Ketika kita memiliki konsep takut akan Tuhan yang benar. 2 kali berpikir untuk melakukan perbuatan, tingkah laku, perkataan, sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Apabila mereka memiliki rasa takut yang benar akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, rasa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan-kejahatan. Dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 13. Ayat ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Saudara kasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang senang pergi ke gereja, namun juga senang pergi ke dalam kehidupan duniawi. Malam mereka pergi clubbing, pagi mereka bertobat di gereja. Nah saudara kasih Tuhan, apakah orang Kristen yang dimaksud dengan takut Tuhan ada seperti itu? Saudara silakan renungkan sendiri. Orang seperti ini mencintai kebenaran, sekaligus juga dia mencintai kejahatan. Yang Tuhan inginkan adalah orang yang mencintai kebenaran sekaligus membenci kejahatan. Orang yang belum memiliki rasa benci terhadap kejahatan, lama-kelamaan akan dekat dengan kejahatan tersebut. Sebaiknya orang yang benar-benar bertobat akan memiliki rasa benci dengan kejahatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Maka Tuhan berfirman bahwa kita sebagai umatnya harus memiliki rasa takut menurut segala yang ditunjukkan, yang dikasih oleh Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghormati dan mengagungkan nama Tuhan, dan menjalankan hidup dengan perintah Tuhan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, hidup kita pasti akan berjalan kebenaran dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang akan terjadi
apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan gampang menyadari dan cepat dengan peka kalau kita berdosa dan berbuat kesalahan. Kalau Alkitab kita ambil satu contoh, Daud. Daud ada seorang tokoh di Alkitab, seorang raja yang takut akan Tuhan. Ketika dia buat dosa, bersetubuh dengan Bathsheba, istri Uria. Ketika Nabi Nathan menegur dia, dengan segera dia mengaku kesalahannya dan dia berlutut buat minta pengampunan dosa. Nah, itulah orang contoh yang takut akan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, keadaan kita senantiasa akan menjadi baik. Kalau kita takut akan Tuhan, kehidupan kita pelan-pelan senantiasa akan menuju hidup lebih baik dan penuh dengan damai sejahtera. Ulangan pasal 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah perintah Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan damai sejahtera, supaya senantiasa keadaan hidup kita selalu baik dalam hidup kita. Itu diperintahkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang takut Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia terpuruk, ketika dia menghadapi berbagai persoalan yang bertubi-tubi, maka Tuhan akan menunjuk jalan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang keempat, kita akan mendapati hikmat dan pengetahuan. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan memberikan kita wisdom, berikan kita idea, berikan kita hikmat dan pengetahuannya. Di Amsal pasal 1 ayat 7, mari kita baca bersama-sama ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak mampu berpikir, kita tidak mempunyai pengetahuan untuk cukup untuk menghadapi masalah. Tuhan berikan kita hikmat, sehingga Tuhan yang memberikan kita solusi untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan setiap persoalan kita. Saudara kasih Tuhan, yang kelima, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memperpanjangkan umur kita. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Amsal pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjangkan umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang hidup dosa, orang-orang hidup tidak pernah mau takut akan Tuhan, hidupnya tidak diperpanjang Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, maka hidupnya selalu diberikan damai sejahtera. Bukankah kalau kita hidup, hati gembira adalah obatnya. Selalu kita penuh damai, sukacita, maka umur kita panjang. Jauhi dengan kesakitan, jauhi dengan penyakit-penyakit yang membahayakan. Karena sukacita adalah obatnya, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana membangun gaya hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, bangun kesadaran kita bahwa Tuhan ada di mana-mana. Memperhatikan hidup kita. Tuhan ada di manapun. Saudara, ingat, Tuhan tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun ada Tuhan. Dan kedua, alamilah pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, merubahkan diri kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan. Jadikanlah itu sebagai gaya hidup, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Sudah saatnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, perlu kita ingatkan ketika kita mengalami takut akan Tuhan. Yang pertama, kita memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa.
Efesus pasal 1 ayat 19. Ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa bukan saudara? Mungkin ada saat ini di mana Anda merasa lemah, tidak berdaya, dan merasa ada hal-hal yang tidak bisa Anda ubahkan sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan kita pun sadar bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Mungkin musibah atau bencana alam yang datang saat tiba-tiba. Itu di Maui, saya tahun 2017 pernah ke sana. Itu pohon yang ratusan tahun begitu luar biasa. Tiba-tiba datang bencana, api menghanguskan semua. Satu kota di dekat Maui sana yang pernah saya kunjungi. Itu musibah. Karena itu bukan kita pemilik dari dunia dan kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kita harus ingat kita hidup dalam dunia ini titipan. Semua itu bukan kita punya. Maka kita perlu ingat bahwa kita punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Di saat Anda merasa takut dan khawatir, kegelisahan, stres, sedang dalam pergumulan yang berat, Anda harus selalu bisa mengandalkan Tuhan. Karena Dia yang berkuasa, saudara. Dia bisa menolong kita. Dia yang bisa membuka jalan pada kita. Dia yang bisa membereskan semua persoalan kita. Maka saudara, Tuhan itu dekat. Sangat dekat dengan kita. Kalau saudara mendekatkan diri, Dia semakin dekat. Saudara tidak mendekat diri, Tuhan pun dekat. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi, mungkin Anda merasa takut. Tetapi jika Anda berjalan di tempat yang gelap dan sepi bersama teman-teman Anda, mungkin rasa takut itu akan berkurang. Nah saudara, yang kabar baik adalah saudara-saudara tidak pernah sendirian. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Apabila ada tipuan-tipuan iblis, jika Anda merasa bahwa Tuhan itu jauh, tidak peduli, atau tidak menyertai Anda, apakah selama ini kita membiarkan diri kita ditipu iblis? Tidak. Jika saudara dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihakmu, siapa lawan? Tidak ada orang yang bisa melawan kita, karena perlindungan kita dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ketakutan dapat membuat Anda jatuh dalam dosa. Bukan hanya Anda yang pernah merasa takut. Para tokoh-tokoh Alkitab pun pernah merasa takut. Contohnya Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus takut. Jika Yesus sendiri ditangkap, apa jadinya dengan pengikutnya? Ketika di sekitar itu bertanya kepada Petrus, apakah kamu kenal Yesus? 3 kali Petrus menyangkalnya, saudara kasih Tuhan. Saat saudara-saudara takut, ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang kuat dan penuh berkuasa. Tuhan itu dekat dengan kita. Bahwa ketakutan dapat menuntun kita ke dalam dosa. Ketakutan bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Ketakutan bisa membuat kita tercemplung ke dalam perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahwa rasa takut itu sendiri pun sudah merupakan dosa. Rasa takut yang berlebihan sehingga kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ketika saudara mengalami itu, cepat berlutut berdoa, percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Jangan biarkan ketakutan mengontrol saudara. Saudara selalu semangat. Kita pasti bisa, karena Tuhan dekat dengan kita. Takut akan Tuhan, jangan takut akan masalah.
Jangan takut menghadapi manusia. Saudara ingat, hidup itu tidak perlu ditakuti. Yang harus kita takut adalah Tuhan. Hidup kita sementara. Nyawa kita bukan milik siapapun. Nyawa kita milik Tuhan. Jalan hidup kita milik Tuhan. Berkat kita Tuhan yang kasih. Ayo saudara, Tuhan itu dekat dengan saudara-saudari, maka takut akan Tuhan. Jangan takut kepada diri Anda sendiri. Jangan takut kepada semua permasalahan yang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu mengajar kami hidup takutlah akan Tuhan. Kira Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Dan Tuhan dekat dengan kita. Dan Tuhan mau kita hidup mengandalkan Dia. Tuhan mau kita hidup menurut setiap perintah-Nya. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan selalu berharap kita meminta pertolongan-Nya. Berharap pada kita selalu menjalankan perintah-Nya. Sehingga setiap permasalahan kami hadapi, setiap persoalan kita hadapi, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan mau kita hidup senantiasa penuh dengan baik dan damai sejahtera. Maka kita harus hidup selalu memiliki takut yang positif, takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada kehidupan ini. Kehidupan ini hanya sementara. Titipan hidup kita hanya sebagai ilusi. Semua masalah akan lewat kalau kita hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang berperang kita. Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan selalu mengasihi saudara. Seberapa apa yang saudara hadapi pada saat ini? Seberapa tertekan saudara hadapi permasalahan pada hari ini? Ayo serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan senantiasa ingin saudara-saudari hidup damai, sukacita. Dan Tuhan selalu ingin kita hidup takut akan Dia, mengikuti setiap perintah-Nya. Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Yang saudara tidak tahu, Tuhan kasih tahu. Yang saudara tidak mengerti, Tuhan kasih mengerti. Karena Dialah yang Tuhan, karena Dialah Tuhan yang punya kuasa alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati.